Aku harapnya gimana? Aku cuma nyimpen depth aja gitu. Aku cuma nyimpen depth-nya setiap ini. Jadi satu kan depth-nya 0, terus 6 depth-nya 1, 1, 1. Ini depth-nya 2, 2, 2 gitu. Terus aku cuma ngecek apakah depth-nya sorted gitu. Terus aku AC gitu. Tapi itu bukan di CF sih, itu kayak di tempat lain gitu. Tapi soalnya sama persis gitu. Kayaknya di CF di sini kayak gitu haram deh. Kayak gitu nggak AC deh. Harusnya gitu. Iya, kayak gitu nggak AC. Tapi aku dulu pas itu kayak gini AC gitu. Ternyata itu salah ya. Kenapa itu salah? Karena walaupun setiap BFS pasti bentuknya kayak gitu, tapi nggak semua yang bentuknya kayak gitu pasti series BFS. Jadi kayak contoh gini nih. Misal 1, 2, 6, 7, 3, 4, kayak gini kan. Misal nyampe sini ntar ada apanya gitu. Ini kan berarti depth-nya 0, 1, 1, 1, ini 2, 2 sorted bener kan? Tapi 3, 4 itu anak dari 6 gitu. Padahal yang diproses duluan kan 2. Anaknya 2 ada di mana gitu kan. Kok malah anaknya 6 duluan yang diurusin gitu. Intinya gitulah. Jadi solusi gini salah ya. Solusi make cek apakah depth-nya sorted itu salah. Gitu. Jadi gimana solusinya? Solusinya itu adalah uh, uh, solusinya itu gimana ya? Kayaknya itu deh. Aku itu cek setiap parent-nya gitu. Setiap parent-nya, setiap node gitu. Setiap parent-nya di sequence-nya gitu. Jadi oh iya kayak gitu bisa deh kayaknya nih. Kayak gini. Jadi kayak kita lihat sequence-nya kan. Misalnya kita pakai sequence ini. Terlalu jauh ininya. Nah, misal kita pakai 1, 6, 2, 7, 4, 3, 8, 5 gitu. Nah, terus kita simpan parent-nya dia gitu. Parent-nya 1 kan nggak ada. Parent-nya 6, 1, 1, 1. Terus ntar 4 nih 6, 6. Terus ini 27. Salah. Bener, 27. Terus udah gini aja. Jadi kayak kita cek parent-nya, terus kita cek apakah urutan parent-nya di sini itu sama kayak urutan ini gitu. Jadi 6 dulu baru 2 gitu. Nggak kayak yang tadi. Kalau tadi kan 6 dulu baru 2 tapi 2-nya di depan gitu. Itu kan salah kan. Terus udah kayak gini aja bisa deh. Ya nggak sih? Kayak gini aja bisa nggak? Cuman ngecek apakah urutan parent-nya sama kayak di sequence gitu. Kayaknya bisa deh. Kenapa ini benar? Soalnya kan suatu node yang diproses duluan itu pasti anaknya bakalan datang di queue duluan kan. Jadi nggak mungkin anaknya 2 ada di sebelumnya anaknya 6 gitu. Terus udah gitu aja. Gitu aja bisa deh kayaknya deh. Iya, yeah, aku gitu kok. Solusiku gitu kok. Jadi solusiku nggak langsung gini sih. Aku solusinya kayaknya aku pakai iterasiin. Aku solusinya tuh kayak iterasiin gini gitu. Satu gitu. Aku kayak nyimpen array yang isinya node itu seharusnya parent-nya apa gitu. Jadi aku simpen pointer nih. Ada 2 ya berarti ya pointernya. Pointer pertama kita proses 1. Nanti pas kita proses 1, aku naik gini, terus aku lihat anaknya 1 ada berapa. Anaknya 1 ada 3 kan. Maka tiga elemen selanjutnya di sequence itu parent-nya harusnya 1 gitu. Aku tulis gitu. Aku kayak bikin 3 yang isinya 1. Habis itu lanjut ke selanjutnya. Terus kita cek apakah parent-nya dia beneran 1. Kalau misalnya iya, oke bener. Habis itu lanjut kita lihat anaknya 6 berapa. Anaknya 6 ada 2. Berarti 2 ini selanjutnya anaknya harus parent-nya harus 6 gitu. Lanjut. Ini hasilnya kayaknya nggak perlu gitu deh. Kayaknya bisa langsung kayak gini deh. Kayak gini gitu kan. Terus bisa lanjut 2 bener nggak pairnya 2 itu 1 benar. Lanjut anaknya 2, berarti selanjutnya ini pairnya harus si 2 gitu. Kayak gitu sih. 7 bener nggak pairnya itu 1 benar. Habis itu selanjutnya anaknya nih harus 7. Kayak gitu terus. Terus cek 4 iya nggak ya, tapi nggak ada anaknya gitu. 3 ya, kayak
Ya gitu. Terus elemen pertama harus 1 ya. Elemen pertama harus 1. Udah gitu. Ada pertanyaan nggak? Yang Aceh sama nggak? Idenya sama. Idenya sama. Ini apa sih? Kok ada DFS? Oh, ada DFS. Oh, iya, 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 iya. Jadi cara nyari parent kan gimana nggak tahu kan. Cara nyari parent tuh harus pakai DFS ya. Soalnya inputnya pakai edge gini. Jadi cara nyari parent suatu node pakai DFS ya. Tahu ya, udah tahu semuanya ya. Jadi kita DFS aja terus setiap kali kita masukin node baru itu parent-nya adalah node ini. Jadi kita lagi DFS di 1 gitu. Kita lagi DFS di 1 terus kedua, maka parent-nya 2 adalah 1. Dari 2 ke 8, maka parent-nya 8 adalah 2 gitu. Tahu ya cara nyari parent semua node dari DFS ya. Gitu. Jadi solusiku gitu. Jadi aku DFS buat nyari parent, habis itu aku langsung ininya. Terus cek apakah parent-nya ini kalau misalnya parent-nya tidak sama dengan parent seharusnya, langsung gagal. Su itu dari kata supposed. Aduh, null variable itu jelek. Supposed. Gitu. Elemennya pasti beda semua nggak? Oh, beda semua ya. Ya udah, berarti nggak harus ngecek lagi apakah elemennya beda semua. Tapi aku ngecek juga coba, ngapain coba. Terus gitu. Terus udah kan, kalau misalnya benar lanjut. Selanjutnya adalah untuk banyaknya anaknya dia, maka misalnya banyaknya anaknya ada K, maka K elemen selanjutnya suppose-nya itu harus dia gitu. Gitulah. Kayak gitu-gitulah. Ada banyak caranya sih, tapi ada banyak cara buat itunya, tapi intinya gitu. Nyimpen depth aja nggak bisa ya kayak yang aku tadi bilang ya. Ngecek apakah depth-nya sorted aja nggak bisa. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Suaraku kedengeran ya? Halo? Aku tulis halo. Halo. Oke. Suaraku kedengeran ya? Kedengeran kok. Oke. Lanjut D ya. Oke, D itu adalah intinya itu kita dikasih N sama K, terus ngecek apa tuh mana? Kita dikasih N sama K. Terus pertanyaannya adalah apakah dari 1 sampai N ada at least K primes yang merupakan jumlah dari 2 prime sebelahan. Maksudnya gimana? Jangan gitu deh. Apakah ada K primes, apakah ada K good primes gitu aja ya. Good primes gitu. Good primes adalah prime, salah, jangan pakai S. Good prime adalah prime yang merupakan jumlah dari 2 prime sebelahan. Tambah 1 ya? Iya sih? Iya nggak? Aku lupa, dia ngomong apa sih? Ya, yeah, 2 neighboring primes dan 1. Jumlah dari 2 prime sebelahan tambah 1. Dan 1. Gitu. Jadi, dia kasih contoh ya. Contoh, 19 itu good prime ya, soalnya 19 itu bisa jadi 7 tambah 11 tambah 1. Bener ya, 7 sama 11 kan sebelahan. Maksudnya sebelahan tuh urutan, apa tuh, nggak ada prime lain di antara mereka gitu lah. Terus tadi ngasih 13. 13 itu 5, 7, 1. Kayak gitu. Jadi, udah gitu aja jawabannya yes apa no. Jawabannya apakah ada at least K. Gitu. Ini aslinya ini soalnya itu sih, soalnya kayak constraint-nya kurang bagus sih, soalnya bisa dibikin lebih bagus lagi. Soalnya ada solusi n log n-nya gitu lah.
Solusi n log n. Aku solusi n log n. Tapi dia ngasihnya 1000 doang ya kan. Nggak bagus kan deh. harusnya 1L5 gitu ya. Yaudah aku langsung jelasin n log n-nya gimana ya. Jadi jadi gini aja, kita bukan ngecek apakah kita bukan ngecek apakah suatu prime itu good, tapi kita ngecek apakah dua prime sebelahan tambah 1 itu prime juga. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi kayak kita langsung aja ngelist semua good prime gitu lah. Jangan gini nih jelek kata-katanya. List semua good prime. Ini ide utamanya gitu. Udah gitu aja ide utamanya sih. Jadi pertama kan kita pengen list semua prime dulu kan. List semua prime. Kalian semua udah tahu ya harusnya ya. Udah tahu belum? Udah tahu masih. Aku pernah ngasih soalnya loh. Yang cara buat ngelist semua prime ya. Pakai shift. List semua prime itu bisa pakai shift. Shift berarti n log n ya. List semua prime dari 1 sampai n. Pakai shift, yaitu nanti kompleksitasnya O n log n. Terus udah habis itu, misalnya kita udah dapat list of primes ya, 13, 17, 19 gini. Nanti kita tinggal cek aja, apakah 2 prime sebelahan ditambah 1 adalah prime juga. Kita tinggal cek aja kan banyaknya prime kan maksimal ada ON ya. Ada ON prime, kita tinggal coba aja untuk setiap 2 prime sebelahan apakah prime juga gitu. Terus ya udah kita dapat list of good primes gitu. Terus ya udah dari situ kita tinggal cek apakah banyaknya good primes yang lebih kecil sama dengan n itu at least k. Udah gitu aja selesai. Gitu aja sih. Ya jadi kan shift kan nanti kan bentuknya kayak shift kan nanti kan bakalan bikin jadi kayak gini kan. Jadi kayak 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gini kan. Nanti kan jadi kan kayak kita bakalan tahu suatu bilangan tuh prima apa enggak kan. Jadi kan satu bakalan enggak prima, ntar prima enggak. Ntar kan shift bakalan kayak gini kan. Nanti kan intinya kita ngelis gini kan dari kita tinggal iterate aja dari array ini untuk setiap yang bilangan prima kita masukin ke list gitu. Kita list gitu. Nah, bisa kita tinggal cek aja apakah 2 prima sebelahan di array ini nilainya 1 gitu. Nilainya 1 juga gitu. Ya udah tahu lah ya bisa bikin sendiri. Udah gitu aja sih. Yang Aceh sama nggak? Yang Aceh n log n nggak? Aku pengen tahu. Yang Aceh n log n nggak? Ada yang Aceh n log n nggak? Halo? Suaraku ada kan? Halo? Ini sih D kan? Halo? Aku disconnect nggak? Nah. Ada suaranya kok. Ada ya? Oke. Iya ada yang pakai shift. Gitu. Oke, gitu aja sih. Terus nggak penting sih ini, cuma pengen bilang aja ngecek nggak usah gitu aja sih. N log n ya, n log n jelek ini constraint-nya jelek soalnya harusnya n log n aja. Ide utamanya cuma yang ini sih, cuma yang kita bikin aja list semua good prime-nya gitu daripada ngecek apakah suatu prima itu good apa enggak. Gitu aja sih. Oke, ada pertanyaan nggak? Dengan itu gimana sih? Ya, ini aku pakai shift terus ini apa? Oh, ini aku tinggal. Ya udah gitu aja. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut E ya. Oke, ini aku jujur pas baca ini ngerti maksud soalnya lama. Jadi
inti maksud soalnya itu, ini yang bikin bingung kalimat ini sih. Iya, kalimat ini. Ini kan, dia kan, ini kalimat ini dia bilang kayak dia pengen ngewarnain supaya bentuknya rectangle dengan kita kan intinya kan dikasih infinite grid, terus dia pengen ngewarnain A tile itu red, terus dia pengen ngewarnain B tile itu blue, gitu kan. Terus dia pengen biar keseluruhan, intinya kan dia pengen keseluruhan itu ngebentuk suatu persegi panjang dengan A plus B kan, kayak gini. Ini keseluruhan yang ada warnanya itu bakalan bentuk persegi panjang. Nah, terus ini kalimat yang ini nih. All tiles of at least one color also form a rectangle. Aku pas baca ini aku mikirnya ini artinya sama nggak sih sama ini kan kayak setiap tile yang punya at least one color, ya kan? Suatu tile yang berwarna itu juga bentuk rectangle kan artinya sama kan? Tapi ternyata kalimat ini ya mungkin kalian nggak bingung sih. Tapi aku pas baca bingung. Ternyata bukan all tiles of at least one color, tapi all tiles of gimana ya? All tiles of pokoknya kayak bukan gini deh. Harusnya kalimatnya tuh kayak for at least one color gitu. All tiles of that color, nah gitu. Ya kan ya? Kayak gini. Harusnya gini deh kalimatnya deh. Soalnya ini nih aku bingungin sih bagian ini sih. Mungkin aku doang tapi ya cuma ngasih tahu aja deh. Jadi maksud dari kalimat itu adalah apa tuh? At least ada satu warna yang style yang warna itu bentuk rectangle juga gitu lah. Jadi kayak contoh ini ya. Kayak contoh yang gambar ini, yang gambar ini. Nah, yang ini. Ini kan kalau kedua warnanya digabung bentuknya kan persegi panjang. Tapi kalau cuma satu warna aja, yang merah, dia bentuknya juga persegi panjang gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak syaratnya itu adalah kalau dua bentuk warna ini digabung bentuknya persegi panjang, terus salah satu warna aja itu bentuknya persegi panjang juga gitu. Tapi terserah warna yang mana gitu. Jadi kayak contoh ini yang satu warna yang bentuk persegi panjang juga itu biru. Tapi seluruhnya juga bentuk persegi panjang kayak gitulah. Kayak gini. Kalau ini kan dua-duanya kan, ini bentuk persegi panjang, birunya juga bentuk persegi panjang. Tapi intinya at least one color gitu. At least one color bentuknya persegi panjang. Tidak, gitu aja. Ngerti nggak? Ada yang masih belum masuk soalnya nggak? Ada yang bingung nggak maksud soal? Ini kayak gini nggak boleh ya yang kanan ini. Walaupun ada satu warna yang bentuknya persegi panjang, tapi keseluruhan nggak bentuk persegi panjang gitu. Ini nggak boleh ya, soalnya keseluruhannya persegi panjangnya bolong. Ya gitu aja yang ngerti ya. Ini nggak boleh ya, soalnya walaupun keseluruhannya persegi panjang, tapi nggak ada satu warna yang bentuknya persegi panjang gitu. Oke, udah ngerti ya? Ada pertanyaan nggak? Maksud soalnya, ada yang masih bingung nggak? Halo? Aku suara ada nggak? Halo? Ada kok. Oke. Oke, jadi maksud dari soalnya adalah kita pengen ngewarnain kayak gitu supaya dua syarat ini terpenuhi dan ini dia pengen biar keseluruhan bentuknya dari dua warna itu uh, perimeternya sekecil mungkin gitu, kelilingnya sekecil mungkin. Iya gitu. Jadi kayak contoh ini 44. 44 jawabannya mana? Jawabannya ini ya, yang ini ya. Iya nggak? Ya. Jadi kalau kita harus ngewarnain 4 merah, 4 biru, ntar optimalnya bentuknya gini. Terus kelilingnya berapa ini? Ini kelilingnya 12 kayak gitu. 39 itu ini ya. 39 ntar bentuknya gini. Terus ini kelilingnya berapa? 14 ya. 93 kayak gini. Ya kan? 36 kayak gini ya. Terus 506 ini nggak jelas. Oke. Oke ya. Pertama, langsung solusi ya. Solusinya itu gini. Kita kan kita lihat syaratnya kan. Syaratnya adalah
eh, pokoknya kayak seluruh warnanya itu bentuknya persegi panjang, terus apa tuh salah satu dari itu, jadi kan ada A sama B kan. Kita pengen biar A plus B itu ngebentuk persegi panjang, terus di dalamnya, jadi kan nanti soalnya jadi bisa diubah jadi gini deh. Jadi kayak apakah kita bisa ngebuat persegi, jadi nanti soalnya bakalan diubah jadi gini. Apakah kita bisa bikin rectangle dengan A plus B tile dan di dalamnya bisa di bawah deh, dan di dalamnya bisa bikin rectangle dengan A tile atau B tile. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita misalnya kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini 39. Jadi kan A plus B kan 12 kan? 39. A3, B9, A plus B 12. Itu maksudnya gimana? Jadi kita pengen cek apakah kita bisa bikin rectangle dengan size 12 yang di dalamnya juga ada rectangle dengan size 3 atau rectangle dengan size 9. Jadi aku hapus deh. Oh gini bisa ya? Ini bisa langsung. Set, set, set. Oke. Jadi apakah kita bisa bikin rectangle dengan size 12 supaya di dalamnya juga ada size 3 gitu. Misal contohnya. Ini yang di luar nih keseluruhan 12, tapi di dalamnya ini 3. Gini. Atau di dalamnya 9, atau di dalamnya 9. Ini kayak salah satu di antara 3 atau 9 dalamnya ada rectangle juga gitu. Ini kenapa memenuhi? Karena ya ini bisa dilihat ya kenapa ini memenuhi syarat ya. Karena yang di dalam itu kayak suatu warna gitu kan. Satu warna ini satu warna terus keseluruhan 12 gini ya. Ini ngerti ya kenapa bisa diubah jadi gini ya. Pengen 12, ini 3 atau ini 9. Gitulah ya. Sampai sini ngerti nggak? Intinya kayak kita pengen bikin rectangle di dalam rectangle gitu dan dua-duanya size-nya tertentu gitu. Ini nanti bisa dicoba satu-satu ya. Jadi kita bisa coba ini. Jangan apakah deh. Kita pengen kita pengen bikin rectangle yang di dalamnya ada rectangle. Nah ya gitulah. Di sini ngerti ya. Nah nanti kita bisa lakuin ini separate ya. Jadi kita bisa pengen bikin yang A tile dulu, baru kita bikin yang B tile dulu. Aku gitu sih. Jadi pertama kita cari yang perimeter terkecil kalau luarnya 12 dalamnya 3, berapa perimeter terkecilnya. Habis itu ulangi lagi buat yang luarnya 12 dalamnya 9. Terus itu berapa perimeter terkecilnya. Kayak gitu bisa. Nah, sekarang sampai sini ngerti ya? Sampai sini ngerti nggak? Halo? Aku disconnect nggak? Oh, halo? Aman. Aman. Oke. Oke. Sekarang ini gimana caranya biar ini? Nah, pertama kita bikin misalnya ya kita bikin ini ya. Misalnya ini misalnya A. Ini itu B. Ini itu B. Habis itu ini itu C. Ini itu D. Pertama kita pengen menuhin syarat yang luas ya. Maka kan jangan A deh, ini kan udah ada. Jangan A, jangan A. Misal ini H1 aja deh, biarin. H1 ini W1 ini
H2 ini W2. Ya kan? Nah, kita pengen ini memenuhi syarat yang luas. Maka berarti H1 kali W1 sama dengan A plus B. Ya kan? Misal kita pengen ngitung yang ini ya. Nanti yang ini kan sama aja, cuman A-nya diganti B. Maka berarti kan H2 kali W2 itu A. Gitu kan? Itu udah ini memenuhi syarat luas. Sekarang kita pengen biar rectangle yang H2W2 itu ada di dalam kan. Syaratnya biar ada di dalam tuh apa? Berarti kan H1 harus lebih besar sama dengan H2. W1 lebih besar sama dengan gede. Kebalik. Nah, gini. Terus W2 harus lebih kecil sama dengan W1. Kayak gini. Ngerti ya? Soalnya kan kalau misalnya nggak memenuhi ini, pasti dia nggak bisa dimasukin ke dalam. Terus, udah kayak gini. Sekarang, kita tinggal solusinya itu adalah brute force semua kemungkinan ini. Semua kemungkinan nilai H1 sama W1. Aku gitu sih solusinya. Brute force semua kemungkinan H1 dan W1. Kenapa ini nggak TLE? Wah, ini kan 10/14. Enggak, soalnya kan ini sama aja mirip kayak ngefaktorin suatu bilangan ya. Kan kita kan pengen cari banyaknya pasang bilangan yang kalau dikali menjadi suatu bilangan lain kan. Kita kan tinggal ngeceknya nyampe akarnya aja kan. Jadi kan kita tinggal for-nya itu cuman dari 1 sampai akarnya kan. Berarti cuma nyampe akar dari A plus B-nya gitu. Nanti habis itu untuk setiap if kayak gini kan, A plus B dimodin sama I itu sama dengan 0, ya udah berarti itu jadi bisa buat nilai H-nya gitu. Jadi ya ngecek untuk sepasang bilangan yang kalau dikali sama dengan suatu bilangan lain, kita kan cuma ngecek sampai akarnya aja gitu. Jadi banyaknya yang dicek cuma nyampe O akar dari A plus B gitu. Pas yang bagian ini. Sampai sini ngerti ya? Banyaknya kemungkinan H1 sama W1 cuma nyampe akar ya. Ngerti ya? Ya. Yang H2W2 juga cuma nyampe akar ya. Nah, sekarang bagian ininya. Ya kan? Bagian ininya. Nah, sekarang observasinya tuh gini. Observasinya tuh gini. Semakin besar H2, semakin kecil W1. Nah ya. Semakin besar H2, semakin kecil W2 ya. Ya tahu lah ya. Pakai sistem apa sih namanya? Berbanding terbalik. Iya ya, berbanding terbalik. Inversely proportional. Berbanding. Bener ya? Bener ya? Ya, berbanding terbalik. Nih. Ya. Jadi H2 sama W2 itu berbanding terbalik ya. Semakin besar H2, semakin kecil W2 untuk suatu A yang konstan gitu kan. Jadi kan intinya kan kayak kita brute force untuk semua kemungkinan ini, terus kita pengen ngecek gini, untuk brute force semua kemungkinan ini, apakah bisa pilih H2 dan W2. Jadi untuk suatu H1 dan W1, di bawah deh, di sini. Untuk suatu H1 dan W1, untuk suatu H1 dan W1, apakah bisa milih H2 dan W2. Ini ada banyak cara ya buat ini. Kalau aku sih caranya gini, cari H2 terbesar yang memenuhi dua syarat ini. Iya. Oh, bisa gini nih, bisa gini aja deh. Kita list semua kemungkinan H1 dan W1. Jadi kita cek. Oh, jangan gitu, jangan. Intinya kayak nanti kayak kita milih H2 terbesar yang memenuhi ini.
Nanti habis itu, dari situ kan kita bakalan dapat W2 terkecil yang mungkin kan. Nah, kita tinggal cek aja apakah W2 terkecil yang mungkin memenuhi ini. Kalau misalnya nggak memenuhi, berarti udah nggak mungkin gitu. Jadi, contoh ya. Aku pakai 12 sama 2. Kita pakai sama 2. Ini 12. Jangan deh sama 9. Ini ya. A sama dengan 9. Kayak gini. Nah, misalnya kita pengen ngecek H1-nya itu 3, W1-nya itu 4. Kita pengen cek H2 terbesar yang memenuhi ini, yang memenuhi lebih kecil sama dengan ini. Kan berarti apa? 3 ya. 3 bisa, 3 faktor dari 9 kan? Bisa kan? Nanti habis itu kita cek apakah W2-nya, kalau misalnya H2-nya 3 kan W2-nya 3. Ini kan H2 semaksimum yang mungkin. Maka ini adalah W2 terminimum yang mungkin gitu. Dan kita cek apakah W2 terminimum yang mungkin lebih kecil sama dengan W1. Kalau misalnya iya, berarti ini mungkin kan? Konfigurasi gini, berarti H1-nya segini, W2-nya, W1-nya segini mungkin. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya, jangan gini deh. Misal kita pilih berapa ya? Ini, 15 sama 15 sama 7. Nah, gini. Misal kita pengen ngecek H1 3, W1 5. Kayak gini. H2 terbesar yang memenuhi apa? H2 terbesar yang memenuhi kan 1 ya. Faktor dari 7 terbesar yang nggak melebihi 3 kan 1 ya. Nanti kita cek W2-nya berapa kalau misalnya H2-nya 1. W2-nya kan berarti 7 kan. Terus kita cek apakah 7 itu lebih kecil sama dengan 5 gitu. Karena ini nggak lebih kecil, maka ini nggak memenuhi syarat kan. Maka 35 ini nggak mungkin gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Aku gitu sih mikirnya sih. Jadi aku cari H2 terbesar. H2 terbesar, intinya kayak cari bilangan terbesar yang lebih kecil sama dengan 3 tapi faktor dari 7. Cari juga bilangan terbesar yang faktor dari 7 tapi lebih kecil dari enggak. Aku tadi pengen bilang apa? Enggak, bukan gitu. Bukan gitu, salah ngomong. Cari bilangan terbesar yang faktor dari 7 buat H2-nya. Nanti habis itu W2-nya dapat dari H2-nya gitu. Terus kita cek apakah ini memenuhi syarat ini gitu. Kayak gitu bisa. Udah gitu aja sih. Sampai sini ngerti nggak? Soalnya ini belum selesai. Intinya itu, ya, tulis ya. Cari H2 terbesar yang memenuhi. Habis itu, cari nilai W2 dari H2 itu. Habis itu, cek apakah W2 lebih kecil sama dengan W1. Intinya kan kita kan pengen ngecek apakah untuk suatu W1 dan W2, kita bisa milih H2 dan W2. H1 dan W1, kita bisa milih H2 dan W2. Pakai cara kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ke selanjutnya ya. Sekarang bagian ini. Gimana cara kita cari H2 terbesar yang memenuhi kan? Kita pengen cari faktor dari A yang terbesar yang lebih kecil dari suatu H1 kan. Itu gimana caranya kan? Mungkin kalian mikir binser kan. Wah, bisa binser. Bisa binser kan. Cuman log dari square root-nya A. Tapi aku belum nyoba sih, tapi kelihatannya ini TLE karena A itu 10 pangkat 14 kan. Square root-nya ada 1/7 kan. Kita kan bakalan nge-brute force 1/7 kali. Berarti kita bakalan ngebinser 1/7 kali gitu. Aku rasa itu TLE nggak sih? Oh, 3 second. Tapi aku nggak gitu. Aku kompleksitasnya cuma O ini. Nggak nyampe O ada log-nya gitu buat binser. Karena pakai apa? Pakai 2 pointer gitu. Jadi aku list pakai contoh 12/9 lagi ya. A plus B 12, A 9. Kita list faktornya gitu. Faktornya kan berarti ada 1, 2, 3, 6. Ini 12 ya. 4, 6, 12. Faktornya 9 tuh 1, 3, 9.
Terus kita kayak ngelakuin semacam two pointer gitu. Udah tahu two pointer ya, udah aku ajarin ya. Jadi pas H1-nya naik, H2-nya itu bakalan naik terus sampai selagi dia masih lebih kecil sama dengan. Jadi dia ketiga ini naik 3, keempat nggak naik, ke-6 nggak naik, ke-12 dia naik ke-9 kayak gitu. Itu buat nyimpen H2-nya sih. Buat nyimpen H2-nya. Udah gitu aja. Itu solusinya. Jadi intinya itu ya, jadi recap ya seluruhnya. Itu kita ubah jadi gini, kayak kita pengen bikin persegi panjang dalam persegi panjang yang luasnya ditentukan. Terus habis itu kita cari propertinya, luasnya sama syarat biar bisa dimasukin ke dalam. Terus intinya kita kayak brute force gitu. Kita brute force semua kemungkinan luas persegi panjang yang luar gini. Bukan luas ya, panjang dari persegi panjang yang luar ini kita brute force-in. Terus kita cek apakah suatu persegi panjang luar itu bisa dimasukin persegi panjang yang dalam. Cara ngeceknya gimana? Kita tinggal maksimalin nilai H2, terus kita cek apakah nilai W2-nya itu bisa memenuhi dengan nilai H2 yang maksimum. Nanti habis itu udah kayak gitu. Jadi nanti kan untuk suatu H1 dan W1 kita bisa tahu apakah itu mungkin apa enggak. Terus ya udah dari semua yang mungkin kita cari yang kelilingnya terkecil gitu. Kan keliling kan cuma ditentukan sama H1 sama W1 kan. H2 sama W2 nggak maruin kayak keliling. Ya udah gitu aja. Nah, ini berarti O square root ya. Nggak ada bincer-bincerannya. Aslinya aku ngasih soal ini biar ngasih kalian latihan two pointer sih. Soalnya kayaknya selama ini semua soal two pointer bisa dipincerin. Ini kayaknya nggak bisa dipincer deh, soalnya mepet banget. Yang Aceh sama nggak? Aku pakai pincel. Oh, kau pakai pincer? Nggak TLE? Pincelnya agak beda sih. Oh, oke. Kompleksitasnya ini nggak? Oh, square root log. Square root log gitu. 1/7 Kayaknya itu nggak? enggak. Oh, enggak ya? Oke. Oh, mungkin itu kali ya. Dari banyaknya faktor ya. Soalnya kan banyaknya faktornya nggak banyak ya. Ya nggak sih? Iya, aku pakai banyaknya faktor. Coba lihat ya. Aku lupa itunya apa. How many factor in n? Oh, yes. Bukan ini. Bukan ini. Maximum number of divisors. Oh, ini. Ini ya. Ini kalian bisa pakai ini buat ngecek. Ini maksudnya kayak apa tuh? Maksimum banyaknya faktor dari n digit number gitu. Jadi nanti kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 14 bukan? Ini 14 bukan? Aku nggak ngitung tadi. Itu 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh ya, ini enggak. Ini 14 ya. Udah, lanjutin aja lah. Ini maksudnya kayak bilangan dengan n digit, maksimum banyaknya divisornya berapa. Jadi bisa dilihat kayak gini nih. Bilangan dengan 5 digit itu maksimum banyaknya divisornya ada 128, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Nih, bilangan yang punya 14 digit, maksimum banyaknya divisornya cuma segini gitu, nggak nyampe 1/7 kan. 1/7 itu kayak banyaknya kompleksitas, banyaknya bilangan yang perlu kita cek buat faktorisasi, tapi banyaknya divisornya cuma segini. Ini nggak, ini aku, ini nggak ada polanya sih. Ini emang nggak jelas. Number theory harus tahu gini-gini. Ini nih nggak harus dihafalin sih. Aku juga nggak hafal kok. Tapi yang penting tahu lah. Aku nggak ngerti maksudnya. Aku nggak ngerti mau ngomong apa tadi. Ya udah. Itu aja ya nih. Tahu OS kan? Semua orang tahu OS ya? Enggak sih. Aku juga baru tahu.
Ya udah gitu lah, nggak penting, nggak jelas, nggak jelas. Udah gitu aja sih. Iya, aku ngasih ini buat latihan two pointer, tapi ternyata nggak harus ya. Lihat codinganku ya. Udah kayak gini. Hah? Oh iya, aku two pointer kayak gini. Udah gitu aja sih. Oh, aku nggak gini. Kan tadi aku bilang kerjain yang A, baru kerjain yang B kan. Kalau aku kayaknya kerjainnya bareng-bareng gitu. Jadi kayak three pointer gitu. Jadi kayak aku faktorisasiin A B, A plus B, habis itu A, faktorisasiin B, terus ngejalanin 3 pointernya sekaligus. Bisa kayak gitu juga. Udah gitu aja sih. Ada pertanyaan nggak? Trik buat ngerjain soal ini tuh lihat ininya sih, lihat constraint-nya sih. Suruh 14 kan. Kayak kenapa nggak 18 kan? Kenapa 14 kan? Aneh banget. Karena 14 itu square root-nya tuh nggak nyampe 1/8. Jadinya ngelihat constraint-nya gitu lah. Aku tadi pengen bilang apa ya? Seingatku aku kayak baca codingan terus pengen ngomong sesuatu. Aku lupa yang mana tapi. Udahlah gitu aja deh. Udahan aja ya. Ya udah udahan aja. Gitu aja sih. Udah ya. Oke, udah. Masih di record nggak? Masih di record ya. Eh, TLX. Ada April Fools tahu ya? Ini ya. Ada April Fools. Ada ada ini juga tahu ya?